Sabat lalu saya ingat, karena sabat lalu saya ada di sini. Kita telah mendengarkan pekabaran yang luar biasa ya, dari Evangelis Rea, mamanya Enat. Ya. Saya masih ingat beliau berkata bahwa kalau kita jatuh dalam dosa, atau misalkan kita terpuruk menderita, Tuhan sendiri akan memulihkan kita. Bukan karena kita ini berbuat sesuatu yang menyenangkan hatinya, tetapi karena siapa kita katanya. Ya. Siapa kita? Kita adalah miliknya. Ya. Dan itu sebabnya pekabaran Sabat ini adalah lanjutan dari itu. Identitas kita ini siapa? Ya. Ketika Tuhan mengatakan engkau adalah anak-anakku, bagaimana maksudnya? Nah ini, makanya saya Sabat ini diberikan judul When God Renames You in Hidden Places. Ketika Allah memberikan kita nama yang baru, identitas yang baru. Tapi di sini disebutkan in hidden places, di tempat yang tersembunyi. Kenapa di tempat yang tersembunyi? Bukan karena Tuhan malu-malu, karena surga itu tidak bisa dijangkau oleh kita, makanya tersembunyi jauh di sana. Amin. Ya. Tetapi walaupun tempatnya begitu jauh, Allah mau menjangkau kita dan kita merasa Dia ada dekat, walaupun secara jarak jauh. Ya. When God renames you, ketika Allah memberikan nama yang baru kepada kita. Kapan Allah itu memberikan nama yang baru kepada kita? Ketika umat-umat Tuhan itu telah dimenangkan dan berada di surga. Ya. Di sini saudara lihat nama baru ada pada mahkota. Tapi ada enggak dasar alkitabiahnya bahwa kita ini akan diberikan nama yang baru? Bahwa kita ini akan diberikan mahkota? Ada enggak di ayat-ayat? Jangan-jangan cuma karang-karang. Tapi kalau kita lihat di sini 1 Korintus 9 ayat 25, apa yang tertulis? Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Saya ingat istri saya punya sepupu, ya. Dulu waktu dia masih remaja, dia itu atlet nasional, atlet renang nasional. Nah, dia itu karena supaya mau menjadi juara, dia itu menguasai dirinya dalam segala hal. Dia harus bertarak, dia harus memisahkan, mengasingkan dirinya terhadap hal-hal yang dia inginkan. Dia harus bangun tiap hari jam 4 pagi, saudara. Setiap hari di weekdays. Bangun tiap hari dan pergi ke kolam renang, latihan berenang. Harus setiap hari. Kalau mau jadi juara. Kalau hanya mau jadi bisa berenang nggak lain soal ya. Tapi kalau mau jadi juara harus menguasai diri. Ya. Nah itulah maksudnya hal yang dikorbankan untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita lebih beruntung sebenarnya. Walaupun kita tidak juara-juara di bumi ini, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Ya. Memang mahkotanya nggak diberikan sekarang, nanti, ya. Tapi kita umat-umat Tuhan itu, saudara-saudara, family, kita juga sebenarnya sedang melakukan pertandingan. Bukan pertandingan di dunia ini, tapi pertandingan iman. Pertandingan rohani untuk memperoleh mahkota yang abadi. Lalu Rasul Petrus mengatakan di 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, siapa itu gembala yang baik itu? Yesus ya. Ketika Yesus datang kembali, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Amin. Kalau Yesus datang kembali,
Jadi mahkota yang kita tunggu-tunggu, yang kita idam-idamkan itu, gak usahlah yang di dunia ini, gak apa-apa gak jadi juara ya. Tapi dalam pertandingan iman kita, saudara, familyku. Dalam pertandingan kerohanian kita, kita akan mendapatkan mahkota yang abadi atau mahkota yang kemuliaan ketika Yesus datang kembali. Nah, selanjutnya dijelaskan lagi kapan. Jadi bukan waktu Yesus datang langsung dia kasih mahkota, tidak. Nanti setelah umat Tuhan yang ditebus itu diangkat ke sorga, sebelum memasuki kota Allah, baru kepada setiap pribadi yang diselamatkan, mahkota itu akan diberikan oleh Tuhan sekaligus nama yang baru. Nah, itu dijelaskan di Wahyu 2 ayat 17. Cuman memang terjemahannya kurang begitu dimengerti. Padahal maksudnya itu. Ya. Wahyu 2 ayat 17 mengatakan apa? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang. Jadi kalau orang anak-anak Tuhan ini dikatakan menang, bukan ketika kita ada di dunia ini. Kita nggak karena biasa menang. Kita menang ketika sudah diangkat ke surga, itulah buktinya kita menang. Ya. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan apa? Dari mana, ini roti ya, mana yang tersembunyi. Jadi bukan hanya kepada Israel zaman dulu dikasih, kepada kita juga akan diberikan mana itu. Nah ini yang penting. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya apa? Batu putih. Apa itu batu putih? Apa kita dibagi-bagi batu putih? Yang di atasnya tertulis apa? Nama baru. Ini nama kita masing-masing, siapa yang ditebus dan dibawa ke surga, diberikan nama baru di atas batu putih itu. Yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nah, batu putih di ayat ini memang sulit untuk dimengerti kalau kita tidak melakukan pendalaman lebih lanjut. Ya, batu putih ini sebenarnya diterjemahkan dari kata Greka Psiphon Liuken. Apa itu Psiphon Liuken? Psiphon artinya batu yang kecil-kecil. Seperti kalau saudara pakai cincin ada diamondnya. Nah itu batu segede gitu. Seperti diamond yang di cincin itu. Batu kecil. Liuken ini artinya memang putih. Tapi bukan sekedar putih saudara. Putih yang bersinar. Putih yang bercahaya. Cemerlang, berkilau-kilauan. Ya. Jadi batu putih ini sebenarnya adalah yang kita suka dengar bintang-bintang pada mahkota. Nah di atas batu-batu putih itu diberikan nama baru kepada setiap umat tebusan. Ya. Nah family perlu tahu bahwa batu putih ini yang dianggap bintang di mahkota itu, ada yang satu orang lebih terang, ada yang tidak begitu terang. Kenapa? Karena bintangnya banyak. Ada yang bintangnya sedikit. Tapi semua nggak ada yang kecewa. Semuanya berbahagia, sukacita. Karena apa? Ada di surga dan terima mahkota. Tidak ada orang yang diangkat ke surga tidak menerima mahkota. Walaupun bintangnya sedikit. Nah, ada satu buku dalam bahasa Inggris yang saya baca, judulnya Council of the Church. Ya. Di situ dikatakan yang dimaksud dengan bintang itu adalah simbol atau lambang dari orang-orang yang diselamatkan karena jasa-jasa dia. Jadi ada yang banyak, mungkin banyak jasanya, banyak melakukan penginjilan, ada yang sedikit, tapi tidak apa-apa, semua bersuka cita. Ya. Nah, saya pernah mendengarkan satu khotbah seorang pendeta mengatakan, semua umat tebusan yang diangkat ke surga menerima mahkota dan bintangnya minimum 1, karena dia menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah saya pikir-pikir saya nggak setuju dengan pernyataan itu. Iya, kenapa? Minimum mesti 2. Ya, dirinya
dan ada orang lain. Karena nggak ada orang yang diselamatkan yang selfish, hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Nggak ada, nggak mungkin. Nggak mungkin diangkat ke surga orang yang selfish itu. Minimum 2. Ya, saya kan bukan pengkhotbah, nggak masalah. Tuhan cara pandangnya beda dengan cara kita. Jasa itu bukan berarti kita harus pandai berbicara, berkhotbah, mengajar. Belum tentu. Ketika akibat istrinya, ya, pengaruh istrinya kepada suaminya, akhirnya suaminya pindah menerima Yesus. Itu jasanya. Kalau yang membaptis beda lagi, ya. Tetapi yang menaruh, mempengaruhi dia menerima Yesus, itulah yang dihitung. Ada juga anaknya atau orang tuanya, ya. Jadi gak mungkin kalau cuma 1, kalau menurut saya. Impossible, ya. Amin, ya. Oke. Nah, yang berikutnya, kita akan menerima nama yang baru. Siapa yang menang? Tapi kepada siapa atau kenapa kita diberikan nama yang baru? Nama yang baru itu sebenarnya identitas yang baru, ya. Kenapa kita, apa alasannya? Nah, ini dijelaskan. Ini mengapa setiap pribadi umat Tuhan, umat tebusan diberi nama yang baru. Itu diterangkan di dalam Yesaya 62 ayat 2 dan 4. Ya, kita perhatikan. Sorry, saya banyak pasang ayat supaya saudara-saudara yakin ini bukan pendapat pribadi, ya. Ini dari firman Tuhan. Ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Jadi orang melihat, ini orang kok kayaknya benar, ya, penuh kebenaran. Dan semua akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru, ya, yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Jadi nama baru yang akan diterima oleh umat-umat tebusan yang diangkat ke surga, bukan kita yang tentukan. Tuhan yang berikan. Ya. Ayat 3, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Nah, kenapa setiap pribadi umat Tuhan diberi nama baru oleh Tuhan? Ya, ini jawabannya. Karena sepanjang hidupnya dari orang tersebut, dia tetap mempertahankan kebenaran Tuhan. Walaupun hidupnya menderita, dia berusaha sekuat tenaga supaya dia tetap apa? Benar di hadapan Tuhan. Dan sepanjang hidupnya dia juga apa? Memantulkan kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya dia apa? Menang. Dan setelah umat tebusan itu mempertahankan ini, Tuhan disebut apa? Berkenan kepadanya. Berkenan. Makanya kita diangkat ke surga dan diberi nama yang baru. Nah, yang menarik setelah saya teliti, nama baru yang ditentukan Tuhan itu terkait dengan 3 nama. Jadi bukan sembarang nama diberikan. Nama yang baru itu terkait dengan 3 hal. Itu dijelaskan di Wahyu 3 ayat 12. Ya. Saudara lihat. Barang siapa menang. Nah, kalau kita bicara barang siapa menang, ini sudah pasti yang ada di surga. Kalau masih di bumi ini nggak ada yang menang. Ya. Barang siapa yang menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Ini yang kemungkinan pertama. Jadi nama yang baru itu terkait dengan nama Allah. Yang kemungkinan kedua adalah nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku. Dan kemungkinan ketiga namanya itu terkait dengan apa? Namaku yang baru. Nah, perikop Wahyu 3 ayat 12 ini adalah perkataan Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Ya. Jadi saudara, Yesus mengatakan
namanya sendiri akan memiliki nama yang baru. Ya. Yesus di surga tidak disebut lagi dengan Yesus. Nanti kita pelajari ya. Kenapa? Namaku yang baru. Ya. Jadi kemungkinannya nama-nama setiap umat Tuhan itu terkait dengan 3 hal ini. Terkait dengan nama Allah, atau Yerusalem, atau nama Yesus yang baru. Nah, saya penasaran juga. Kenapa harus terkait dengan, kalau terkait dengan nama Allah, ya oke lah. Ya. Terkait dengan nama Yesus yang baru, oke juga. Tapi kenapa dengan Yerusalem? Setelah saya lihat apa arti Yerusalem, barulah saya mengerti. Yerusalem itu di dalam kata Ibraninya tertulis Yerushalayim. Yeru berasal dari kata yarah yang artinya akan diberikan, ya, atau suatu tempat yang akan disediakan. Ya. Sedangkan Shalaim adalah yang saudara mengerti dengan shalom, ya, atau shalem, itu artinya damai sejahtera. Tapi bukan hanya damai sejahtera. Shalom atau shalem itu juga berarti lengkap atau sempurna. Jadi Yerusalem artinya, selain artinya kota damai, itu juga berarti, Yerusalem juga berarti suatu tempat yang disediakan oleh Allah. Ya. Kesempurnaan yang disediakan juga diberikan oleh Allah. Ya, luar biasa ya artinya. Nah, sekarang kita lanjut kepada hal ini. Yesus berkata, namaku yang baru. Dalam bahasa Greka itu onoma moitokainon. Ya. Nah, saudara, Yesus memang ternyata berganti-ganti nama. Ya. Ketika, atau kita baca dulu ayatnya ya. Wahyu 19 ayat 12. Dan matanya, ini N besar artinya Yesus ya. Dan mata Yesus bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali oleh dirinya sendiri. Ya. Jadi Yesus sendiri memiliki nama baru yang orang-orang gak tahu. Hanya dia sendiri. Ya. Memang saudara, ketika Yesus melayani di bumi, dia dikenal dengan nama Yesus. Bahasa Ibraninya Yeshua atau Yehoshua. Ya. Nah, ini bukan nama yang ditentukan oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria. Tapi Allah yang menitipkan melalui malaikat Gabriel ya, ketika datang kepada Yusuf. Engkau akan menamai dia Yesus. Kenapa? Karena dia akan menyelamatkan umatnya. Jadi nama Yesus itu terkait dengan keselamatan. Ya. Nah memang Yeshua atau Yehoshua artinya YHWH adalah keselamatan atau YHWH menyelamatkan. Jadi nama Yesus itu sangat sakti saudara karena berkaitan erat dengan soal keselamatan. Makanya di dalam Kisah 4 ayat 12 ditulis seperti apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nama Yesus itu erat kayaknya dengan keselamatan. Ya. Nah, persoalannya ketika umat yang sudah ditebus itu diangkat ke surga, sudah selamat. Memang pikir-pikir nggak relevan lagi nama Yesus itu dipanggil menyelamatkan. Ya udah selamat semua. Makanya namanya diubah ya. Pada waktu pasca kebangkitan pun sudah hampir tidak ada Yesus disebut dengan namanya Yesus. Ya. Dia disebut dengan apa? Tuhan dan Kristus. Kalaupun ada kata Yesus di perjanjian baru setelah dia diangkat ke surga, Paulus itu ingin menerangkan Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang adalah
Kristus gitu. Jadi tidak jarang orang memanggil dia dengan nama Yesus lagi. Nah, ketika Yesus diangkat di surga, nama Yesus juga sudah tidak ada. Yang disebutkan di Alkitab apa? Yang setia dan yang benar, ya, menurut Wahyu 19 ayat 11. Atau firman Allah. Nah, memang dia sudah firman Allah dari dulunya, ya. Sebelum dia berinkarnasi jadi manusia, anak Allah sudah disebut firman, ya. Kita sudah mendapatkan hal itu di Yohanes 1 ayat 1, ya. Pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum ada penciptaan apapun, sebelum ada bahkan belum ada surga, belum ada malaikat, belum ada langit dan bumi, Yesus sudah disebut firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia memang sudah disebut firman dari sononya. Ya. Dan nama Yesus pasca kemenangan total, kapan ini pasca kemenangan total? Bukan ketika dia naik ke surga, tetapi ketika dia selesai menghakimi di bait kudusnya di surga, dan dia mau turun menjemput umat-umat tebusannya. Itulah pasca kemenangan total. Yesus itu mendapat nama apa? Nama di atas segala nama. Dan disebut Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan, menurut Wahyu 19 ayat 16. Memang kalau kita lihat di sini sepertinya ini predikat bukannya nama. Tetapi kalau kita masih penasaran, ya mari kita ke surga supaya kita bisa tanya langsung ya, siapa namanya Yesus yang baru, ya. Amin ya. Oke. Saudara, sebenarnya untuk membuat umat tebusan yang mengharapkan kedatangan Yesus kedua kali, Tuhan itu sudah mengganti beberapa nama tokoh Alkitab untuk menunjukkan bahwa nanti ketika di surga kita pun akan diganti namanya. Ya. Beberapa nama tokoh Alkitab akan diganti, tapi kita lihat dulu siapa nama anak Allah di perjanjian lama. Ya. Allah itu disebut oleh orang Israel atau orang Ibrani YHWH. Nah, masalahnya dulu bahasa Ibrani itu nggak punya huruf hidup, huruf mati semua. Jadi yang ditulis cuman YHWH atau Yod He Waw He. Ya. Karena ditulis dalam huruf mati semua, orang-orang di zaman modern sebenarnya nggak tahu ini panggilannya sebutannya apa ini. Ada yang disebut Yahweh, ada yang sebut Yehova, ya. Tetapi kalau kita merujuk pada referensi para Masoret di abad ke-6 sampai 10, itu huruf hidupnya adalah Yehovah. Ya. Tapi kita juga belum bisa memastikan benar atau enggak karena hanya tertulis apa? YHWH. Nah, artinya dari YHWH ini ada the existing one. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang sudah ada, ya. Atau self existence, yang ada dan yang sudah ada. Ya, ini ini the existing one, ini yang ada. Ini self existence yang sudah ada dan yang abadi, yang kekal atau yang akan datang, ya. Nah, salah satu tokoh yang diganti namanya untuk melambangkan ketika di surga umat tebusan juga akan diganti namanya adalah Abraham. Nama asli Abraham sebelum mereka melakukan perjanjian adalah Abram. Lalu diganti menjadi Abraham. Haknya itu dari sini. Nama Allah. Disematkan di tengah-tengah. Nah, saudara tahu ini sebenarnya dilakukan juga di zaman kita. Istri saya kan namanya Kelly Enoh. Ya. Setelah menikah, setelah kita membuat perjanjian dalam tanda petik untuk pernikahan rumah tangga, namanya kan berganti. Kelly Palandi, nah nama saya family name Palandi. Kelly Palandi Enoh. Disematkan di mana? Di tengah. Ya inilah sebenarnya maksudnya. Iya kan? Gitu.
Makanya padahal nama Abraham itu bagus namanya. Karena berarti the exalted father. Bapa yang diagungkan. Bapa yang ditinggikan. Bapa yang luhur. Udah hebat sekali. Ya. Tetapi ketika diganti Abraham, lebih keren ternyata saudara. Namanya menjadi apa? Bapa banyak bangsa. Tetapi kalau di bahasa Indonesia memang nggak jelas banyak itu apa. Tapi kalau dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Hamon. Banyak itu diterjemahkan dari Hamon. Arti Hamon memang many, banyak. Tapi juga ternyata multitude. Multitude itu gak bisa dihitung. Ya. Nah saudara, saya mau tanya kalau Dr. J ini punya 100 rumah. Saudara bilang banyak? Banyak ya. Tapi itu bukan multitude. Itu baru banyak. Kalau bilang multitude, gak terhitung rumahnya Dr. J. Ada di Indonesia, ada di Manado mungkin, ada di Singapura, ada di Amerika, ada di Hong Kong, di mana-mana. Itu baru namanya multitude. Nah, Abraham ini diberikan namanya multitude. Tidak bisa dihitung. Ya. Nah, yang menarik lagi, artinya juga ternyata abundance. Berkelimpahan. Jadi berkelimpahan bukan soal hanya dalam jumlah, tapi juga apa? Berkatnya. Luar biasa nama Abraham itu ternyata. Ya. Dan memang saudara, keturunan Abraham tak terhitung banyaknya. Termasuk kita. Ya, Alkitab bilang siapa yang memiliki iman Abraham, kita diperhitung juga mewarisi perjanjian Abraham. Makanya tak terhitung jumlah keturunan Abraham itu. Dan bukan hanya itu saudara. Berkatnya juga berkelimpahan. Amin. Amin. Memang mungkin bukan sekarang. Tapi nanti ya. Sabar. Gak apa-apa kan. Gak ada bedanya. Itu hanya soal waktu kan. Iya. Nah begitu juga dengan Sarah saudara. Nama aslinya siapa? Sarai. Diganti, dipakein nama Tuhan di belakangnya. Jadi Sarah. Nah ini biasa juga dilakukan di zaman kita kan. Nama istri pakai nama suami belakangnya. Sarah. Padahal nama Sarah ini udah keren. Princess. Keren ya. Tapi ternyata bukan hanya princess. Sarai juga berarti yang berkuasa. Yang dominan. Lah, emangnya Sarah itu dominan di rumah tangga Abraham? Oh iya, sangat. Ketika nggak punya anak di zaman dulu, kalau nggak punya keturunan itu luar biasa ya. Dia langsung bilang, wahai suamiku Abraham, ambillah hambaku ini Hagar. Ya istriku. Dominan istrinya. Iya kan? Benar itu ceritanya, bukan kebetulan. Ya. Nah, ketika telah lahir Ismail, Hagar berubah sikap. Wah, saya sudah lebih daripada nyonyaku katanya. Dia mulai mengolok-olok Sarai yang princess ini dan yang berkuasa atau dominan ini. Langsung Sarai ini bilang, suamiku, usir dia. Usir. Padahal Ismail darah dagingnya sendiri. Ini benar nama ini ternyata sangat terkait dengan sifatnya si Sarah ini. Tetapi Sarai diganti namanya menjadi Sarah, ada nama Tuhan di situ. Yang artinya tetap princess tapi ibu dari bangsa-bangsa. Luar biasa. Nah, tokoh Alkitab lainnya yang diganti juga namanya oleh Tuhan adalah Yakub. Yakub atau dalam bahasa Ibrani Yakov ini sebenarnya berartinya apa? Gak bagus namanya itu. Pemegang tumit. Jadi kenapa Yakub megang tumitnya Esau? Karena mereka anak kembar. Jadi siapa yang duluan keluar, dia yang jadi anak sulung. Ya. Walaupun masih bayi, belum, tapi si Yakub ini coba menarik tumit supaya nggak Yakub keluar, Esau keluar duluan. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa dipegang tumitnya?
Saya membayangkan, jangan-jangan waktu bidan itu menarik keluar si Esau, ada tangannya keluar nih memegang tumit. Iya kan? Sampai di Alkitab dicatat. Ya. Nah, dia juga nama itu ternyata artinya penipu atau pengganti. Ya. Dia menipu atau mengganti juga ternyata hak kesulungan itu ya. Ketika Esau ini yang menganggap sepele masalah hak kesulungan. Dia sudah kelaparan setelah berburu. Yakub memang sudah masak. Ini abangku ini biasanya apa? Kecapean kalau setelah berburu. Dia masak yang enak nih. Sup kacang merah. Ya. Brenebon mungkin. Nah, ketika pulang memang lapar. Maka si Yakub yang penipu ini atau pengganti ini, boleh kamu makan, silakan. Tapi hak kesulunganmu kasih saya ya. Gak apa-apa, ambil aja. Dianggap sepele. Ya. Padahal itu adalah masalah keturunan dari Tuhan ya. Di mana Mesias itu kan lahir. Dianggap sepele oleh Esau, ditipu. Kemudian saudara kan sudah tahu ceritanya. Yakub diganti oleh Tuhan menjadi Israel. Ya. Sebenarnya katanya seperti ini. Yisrael. Artinya keren saudara. A prince of God. Nah, Yisra artinya berjuang, bergumul, memerintah. Ditambah El itu Allah, Elohim. El itu tunggal, kalau Elohim itu Allah yang jamak. Berjuang yang artinya berjuang dengan Allah. Atau Allah yang berjuang dan akhirnya menang. Keren ini nama Yakub ini. Jadi Israel. Nah, kata nama Israel ini yang akhirnya ini ada banyak orang Yahudi pakai, saudara. Ya, contohnya siapa? Daniel, ya, Yehezkiel, Gamaliel, banyak, ya. Itu menggunakan nama Tuhan di belakangnya. Ya. Ini adalah tokoh Alkitab yang lain yang diganti namanya. Bilangan 13 ayat 16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun Yosua. Jadi Yosua itu diganti namanya bukan dari dulu namanya Yosua. Diganti setelah dia pulang dari pengintaian 12 orang Israel itu ya. Nah, Hosea sebenarnya namanya udah keren. Artinya apa? Keselamatan. Tetapi ketika jadi Yoshua ini dalam bahasa Ibrani keren. Yehoshua. Kependekan dari Yehoshua itu Yeshua. Ya. Yeho adalah singkatan nama YHWH. Karena YHWH itu kan Yehovah. Yeho. Ya. Yeho ini adalah kependekan atau singkatan nama YHWH. Ditambah Shua, menyelamatkan. Jadi namanya YHWH menyelamatkan, atau YHWH adalah keselamatan. Tadinya nama Hosea itu keselamatan, entah siapa yang menyelamatkan, bisa dia, bisa orang lain. Ya. Tetapi ketika namanya diganti jadi Yeshua, ini jelas Allah yang menyelamatkan. Ya. Kenapa Musa mengganti nama Hosea menjadi Yeshua? Itu saya yakin merupakan perintah Allah, bukan inisiatif dari Musa. Ya. Karena bahasa Ibraninya ini kan Yeshua, bahasa Aram Isho, Greka Yesus, bahasa Latin Yesus, bahasa Inggris Jesus, bahasa Indonesia Yesus. Sama ini sebenarnya. Karena namanya diganti, karena Yoshua atau Yeshua ini adalah pribadi yang telah memimpin bangsa Israel badani atau jasmani masuk ke tanah perjanjian Kanaan, tetapi ini adalah menggambarkan apa yang Yesus nanti akan lakukan. Yeshua yang sama, namanya sama sebenarnya, yang akan memimpin bangsa Israel rohani masuk ke tanah perjanjian Firdaus. Makanya namanya diganti. Tokoh yang terakhir, sini ya, adalah ini saudara, yang kita kenal dan Petrus. Engkau Simon, kata Yesus, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya
Petrus. Ya. Sebenarnya Simon itu dalam bahasa Ibrani berarti hearing, mendengar. Ya. Namanya ya biasa aja lah, bukan jelek, bukan bagus. Tetapi Tuhan mengganti melihat bahwa Petrus ini ternyata punya karakter yang keras, kuat. Ya. Dia ganti namanya jadi Petrus. Atau bahasa Grekanya Petros. Bahasa Aramnya Kefas. Ya. Petros itu apa? Petrus itu batu kecil, tapi bukan yang kayak tadi ya. Ini batu kecil yang cukup besar yang bisa diangkat. Jadi batu yang bisa diangkat, dipindahkan atau dilempar itu adalah Petros. Yang bisa diangkat dan dilempar. Ya. Makna rohaninya, kenapa Yesus masih mengatakan dia akan dinamai Petrus? Karena ternyata masih pelin-pelan. Ya. Dia masih bisa terguncang. Batu itu kan kalau saudara taruh batu segede-gede gini di dalam ember, terus kita goyang-goyang masih bisa ya terguncang, ya kan? Tapi kalau Petra yang dilambangkan oleh Yesus, dia adalah batu karang rohani atau batu gunung, nggak bisa berpindah-pindah, saudara. Iya kan? Nggak bisa berpindah, tetap teguh. Nah itulah dia bisa terguncang karena Petrus ketahuan menyangkal Yesus 3 kali. Dan Petrus juga bisa dipindahkan. Nah, ini saudara mungkin pernah baca di Alkitab. Petrus itu kan dulu dia mengajar ya di zaman jemaat mula-mula. Tapi kepada orang-orang Kristen yang baru bertobat, walaupun dia tadinya berbaikan dengan mereka, orang-orang kafir yang baru bertobat ini. Tapi ternyata Petrus nggak mau duduk semeja. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, duduk satu meja makan bersama orang kafir itu dianggap sesuatu yang najis atau apalah itu ya, haram. Nah ini makanya ditegur oleh Paulus, kamu ngajak orang kafir bertobat, setelah bertobat kamu masih membeda-bedakan. Ya. Dia masih bisa pelin-pelan atau bisa dipindah-pindahkan batu itu. Tetapi walaupun begitu, Petrus tetap bisa menjadi fondasi jemaat lokal, jemaat di Yerusalem. Ya. Petrus menjadi rasul dan pengajar bagi jemaat mula-mula. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah sengaja mengganti nama beberapa tokoh Alkitab untuk mengajarkan kita bahwa nanti di surga nama mereka yang diselamatkan juga akan diberi identitas yang baru. Memang saudara, walaupun nama umat Tuhan belum dikasih nama yang baru karena nanti di surga, tapi pada saat ini kita sudah diberikan identitas yang baru. Identitas yang baru. Apa identitasnya? Anak-anak Allah. Tapi saya mau pakai apa yang digunakan oleh Rasul Yohanes. Kenapa saya pakai parameter Rasul Yohanes? Karena saya lihat di kitab-kitabnya hanya Rasul Yohanes yang konsisten memberikan arti makna dari anak-anak Allah ini. Nanti yang kita akan pelajari. Nah, kita lihat Yohanes ini kan menulis 5 kitab di Perjanjian Baru. Kitab Injil, surat-surat, ya 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dan kitab yang kelima apa? Kitab Nubuatan, kitab Wahyu. Ini yang ditulis Yohanes. Dan di kelima kitab ini dia konsisten mengidentifikasi identitas umat Tuhan. Status sebagai anak Allah. Kita kan senang dipanggil anak Allah, benar gak? Ya. Bangga malah kadang-kadang. Tapi bangganya ini jangan kelewatan ya. Karena kita sering mengatakan gini, oh orang ini misalkan ini contoh. Oh, orang ini ternyata suka menyakiti hati orang lain. Oh iya, jelas, dia sih orang dunia. Saya anak Tuhan, ya kan? Kita sering membedakan seperti itu. Tapi di sini ada bahayanya, Saudara. Karena supaya Saudara pahami, status sebagai anak Allah bukan diperoleh berdasarkan apa? Klaim pribadi, bukan. Dan bukan juga
atas penobatan yang diberikan oleh gereja. Misalkan Pak Purwa sebagai gembala di OCC, wah karena Tesil ini anggota yang baik, tidak pernah terlambat, selalu datang ke gereja, maka saya beri surat sebagai anak Allah. Gak bisa saudara, gak bisa ya. Karena status sebagai anak Allah ini diberikan atau merupakan pengakuan langsung dari Tuhan sendiri. Mana bisa Tuhan memberikan pengakuan kita sebagai anak Allah? Bisa. Di Matius 3 ayat 17. Ini kepada Yesus ya. Ketika dia selesai dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun. Maka Allah Bapa mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ini kan artinya pengakuan langsung dari Bapa, dari Allah. Ya. Itu kan memang Yesus Allah. Gimana manusia? Oh ada catatannya. Keluaran 4 ayat 22. Ya. Beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku. Anakku yang sulung, kata Tuhan. Jadi pengakuan dari Tuhan. Anak Allah, status sebagai anak Allah itu tidak boleh jadi klaim pribadi. Tapi pengakuan Tuhan. Ya. Nah sekarang pertanyaannya. Apakah Anda family bisa menjadi anak Allah? Bisa. Kalau bisa, pertanyaan kedua, bagaimana caranya? Nah gitu kan, itu yang penting kan. Karena pengakuan dari Bapa langsung, bukan klaim kita. Nah ternyata di Alkitab ada jawabannya juga. Cara menjadi anak Allah itu diberikan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, nyanyi ini N besar, artinya siapa? Menerima siapa? Yesus. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kata percaya ini sebenarnya hampir semua di Perjanjian Baru keliru menggunakan kata percaya. Sebenarnya yang benar adalah beriman, ya. Karena kata percaya ini diterjemahkan dari kata ini, pistio, ini kata kerja. Kalau kata bendanya pistis, ya, itu iman artinya, ya. Jadi kita sudah tahu syarat menjadi anak Allah ada dua apa? Percaya dalam namanya, ya. Dan yang kedua apa? Menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, saya mau tanya kepada family. Apakah family percaya kepada Yesus? Percaya. Ya, amin. Apakah family menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi? Ya, menerima. Artinya apa? Kita adalah anak-anak Allah menurut ayat ini. Kalau gitu mana dong tepuk tangannya untuk kemuliaan Tuhan? Ya, nah, begitu dong, ya. Nah, kata anak-anak Allah ini diterjemahkan dari kata Greka tikna. Ini karena anak-anak plural ya, jamak. Kalau anak satu, tiknon. Coba sebut tiknon. Tiknon. Nah ini memang teknon kan, tapi ini sebenarnya karena ada ini seperti steak ya, ada kayak antara E dengan I, steak. Jadi steak kan bukan steak, bukan stick ya, steak ya. Makanya ini juga take non ya, take non. Ya. Nah artinya kita sudah menjadi take non. Dan oleh sebab itu saya mau kasih selamat kepada saudara. Selamat. Ya. Anda family sudah menjadi anak Allah. Anda sudah menjadi take non. Ya. Karena 1 Yohanes ini kembali ke Yohanes ini. Yohanes mengatakan di 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Memang saudara. Ya, ya. Nah kata anak diterjemahkan dari kata teknon ya. Jadi Anda sudah berstatus teknon karena
pemberian atau kasih karunia Allah. Kita boleh berbangga, berbahagia, tapi di dalam pekabaran hari ini saya mau jangan berlebihan kebahagiaan itu. Jangan berlebihan. Kenapa? Ini adalah sebutan atau apa yang Yohanes katakan di ayat berapa? Di ayat 1. Apa yang Yohanes katakan di ayat 2? Nah, ini yang perlu kita tahu. Ya. Ini. Nah, menurut Yohanes, makanya saya pakai parameter Yohanes ya. Menjadi teknon, anak Allah, belum tentu selamat, saudara. Di sini makanya jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Karena 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata, belum jelas ya apa keadaan kita kelak. Belum tentu kita ada di surga sebagai teknon ini. Itu masalahnya. Ya. Nah, ini kan menjadi persoalan, saudara. Kata anak-anak, status teknon di sini tidak menjamin keselamatan Anda. Meskipun Anda sudah disebut sebagai anak Allah. Nah, jadi pertanyaan. Jika menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi dan beriman kepadanya belum menjamin keselamatan, kalau begitu apa gunanya menjadi teknon? Benar gak? Ya ngapain kita jadi anak Allah kalau nggak jelas? Nah, disinilah tantangannya. Nah, supaya sebelum kita lanjut, kita mau berikan apa sih artinya teknon itu supaya jelas ya. Selalu kesini saya. Sorry. Teknon itu definisinya secara umum adalah anak. Atau son, anak laki-laki. Atau daughter. Nah, ini yang menjadi persoalan. Anak adopsi ternyata teknon itu. Ya. Anak adopsi. Dalam pengertian metafora. Ya bisa anak kunci, anak didik, anak murid ya, gitu. Alkitab tidak pernah mengajar, ini aja. Status menjadi anak itu bukan didasarkan atas proses genetika atau diwariskan secara biologis, tapi didasarkan atas pemberian. Ya. Nah, yang ini yang penting, saudara. Yesus tidak pernah dipanggil dengan teknon. Ya, itu kan ada anakku yang kukasih, inilah anakku yang kukasihi. Itu bukan teknon ternyata. Apa yang Yesus disebut apa? Bapa tidak pernah memanggil Yesus dengan panggilan teknon, melainkan huios. Ini walaupun tulisannya huios, tapi bacanya huios. Coba sebutkan, huios. Ketika Yesus selesai dibaptis, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah huiosku. Bukan teknonku, bukan. Huios. Kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, Bapa juga mengatakan, inilah huiosku, bukan teknonku, bukan. Ya. Nah, saudara, apa itu huios? Secara umum memang sama, anak laki-laki, son, child, tapi bedanya bukan anak adopsi. Anak keturunan, anak kekerabatan, anak genetika, walaupun bisa menjadi children of Israel atau sons of Abraham. Ya. Jadi yang saudara pahami, Yesus disebut huios ketika Bapa berkata, inilah anakku yang kekasihi. Yesus disebut huios ketika disebut anak Allah, the son of God. Yesus disebut huios ketika disebut sebagai anak manusia, the son of man. Yesus disebut huios ketika disebut sebagai anak tunggal Allah atau the only begotten son of God. Nah, saudara. Ini ya. Siapa yang diselamatkan? Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, siapa yang masuk surga? Ia akan memperoleh semuanya ini dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi huiosku. Nah, ini
konsisten si Yohanes ini. Ya. Huios, bukan tiknon, bukan. Ya. Nah ini barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa. Ya. Ini, jadi menurut Rasul Yohanes, anak-anak Allah yang menerima kemenangan hidup kekal adalah huios, bukan tiknon. Ya. Nah sekarang yang penting. Gambaran nasib mereka yang berstatus huios itu siapa? Ya. Lukas 20 ayat 35 dan 36. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain. Apa itu dunia yang lain? Surga atau dunia yang baru yang dipulihkan. Dan dalam kebangkitan dari antara orang-orang mati. Jadi siapa yang dibangkitkan pada kedatangan Yesus kedua kali? Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Mereka adalah huios. Jadi yang dibangkitkan dari kematian adalah huios, bukan tiknon. Kita sekarang masih tiknon. Ya. Oh, sorry. Nah, saudara, adalah rencana Allah menjadikan saudara dan saya family yang telah jatuh untuk kembali menjadi anak-anak Allah yang kudus atau sempurna. Di Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia ada Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih sebelum dunia ada. Bukan untuk bahwa saya Ronald ini akan muncul, bukan. Kita menjadi kudus itu sudah tujuannya. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi saudara, bagaimana cara menjadi huios? Ini, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wah, saudara Palandi ada-ada aja. Mana bisa orang berdosa menjadi sempurna seperti Bapa di surga? Mana mungkin? Kita akan pelajari nanti. Tapi inilah yang slide terakhir ya. Nih saya kasih summary pelajaran kita sahabat. Barang siapa menang, Tuhan akan memberikan kepadanya nama baru yang tertera pada mahkotanya. Butir kedua, nama baru itu berkaitan erat dengan nama Allah atau nama kota Allah atau nama Yesus yang baru. Yang ketiga, selama hidup di bumi, umat Allah akan diberi identitas baru sebagai anak-anak Allah, tiknon. Identitas sebagai anak Allah atau anak Tuhan bukan sesuatu yang diperoleh berdasarkan klaim pribadi atau penobatan oleh gereja, melainkan pengakuan langsung dari Allah sendiri. Yang kelima, ya. Menurut Yohanes, hanya anak Allah berstatus huios, bukan tiknon yang akan menerima kemenangan. Yesus sebagai anak tidak pernah dipanggil dengan sebutan tiknon, melainkan huios. Nah, ini yang poin terakhir yang paling penting. Bagaimana cara kita menjadi huios? Hendaklah kamu sempurna. Saudara, saya sudah lihat di Alkitab, saya sudah teliti, dan saya sudah punya bahannya, karena saya penasaran. Jangan saudara khawatirkan tentang kesempurnaan, karena ini memang sudah menjadi syarat mutlak untuk diselamatkan, untuk menjadi surat. Kenapa? Bapa kita adalah Allah yang suci, yang kudus. Kalau kita masih cemar, kita nggak bisa bersatu dengan Dia. Karena kesucian tidak pernah bisa bersatu dengan kecemaran. Nggak pernah. Tapi bagaimana kita bisa sempurna? Itu adalah anugerah, pemberian. Jadi kita disempurnakan bukan karena kita, tapi Tuhan yang menyempurnakan kita. Dan kalau nanti saya punya jadwal khotbah lagi, dan kebetulan khotbah itu berkaitan dengan kesempurnaan atau karakter building dari kekristenan, saya akan bawakan materi ini. Kalau ya. Dan demikian saudara, yang kita puji adalah Yesus, karena Yesus selalu akan memulihkan kita apapun kondisi kita. Amin. Ada Tuhan, selalu ada harapan dengan
jalannya tak bisa ku